Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Raditya Dika. Kali ini kita akan membahas hal-hal mengejutkan yang akan terjadi di tahun 2026. Serius deh, tahun 2026 tuh deket banget. Rasanya baru kemarin gue bikin video tentang tahun 2020. Tahu-tahu udah 2026 aja. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas prediksi-prediksi seru dan mungkin agak gila tentang apa yang bakal terjadi di tahun 2026. Penasaran? Yuk, kita mulai. Oke guys, kita mulai dari teknologi. Teknologi selalu berkembang dengan cepat, dan kadang kita nggak sadar betapa cepatnya perubahan itu terjadi di sekitar kita. Kalian inget nggak sih dulu di film-film fiksi ilmiah, robot-robot canggih itu cuma ada di khayalan? Kita cuma bisa melihat mereka di layar lebar, dan itu pun terasa sangat jauh dari kenyataan. Nah, di tahun 2026, robot-robot itu mungkin udah jadi asisten rumah tangga kita. Mereka bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan rumah, dari yang sederhana sampai yang rumit. Bayangin, pulang kerja udah ada yang bikinin kopi, beresin rumah, bahkan mungkin mijitin kaki. Kehidupan kita bisa jadi jauh lebih nyaman dan efisien dengan bantuan robot-robot ini. Selain robot, mobil terbang juga digadang-gadang bakal jadi kenyataan di tahun 2026. Mobil terbang ini bisa mengubah cara kita bepergian dan mengurangi kemacetan di jalan raya. Gila nggak sih, macet-macetan di jalan tol bisa jadi kenangan masa lalu. Kita bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Kita bisa terbang santai di atas awan, sambil dengerin lagu kesukaan. Perjalanan yang tadinya membosankan, bisa jadi pengalaman yang menyenangkan. Tapi guys, teknologi canggih ini juga punya sisi gelapnya. Kita harus waspada dan bijak dalam menggunakannya. Kalian pernah nonton film Terminator? Film itu menggambarkan bagaimana teknologi bisa berbalik melawan kita. Nah, jangan sampai robot-robot canggih ini malah ngambil alih dunia kita. Kita harus memastikan bahwa teknologi tetap berada di bawah kendali kita. Makanya penting banget buat kita sebagai manusia untuk tetap bijak dalam menggunakan teknologi. Kita harus terus belajar dan memahami bagaimana teknologi bekerja. Jangan sampai kita malah jadi budak teknologi itu sendiri. Kita harus bisa mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Teknologi harusnya membantu kita, bukan malah bikin kita makin malas mikir kan? Kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Gue jadi inget dulu waktu masih kecil, main petak umpet sama temen-temen di lapangan. Itu adalah masa-masa yang penuh dengan keceriaan dan kebersamaan. Sekarang, anak kecil mainnya udah sama gadget masing-masing. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar daripada bermain di luar. Semoga aja di tahun 2026 nanti, kita masih bisa merasakan serunya interaksi sosial secara langsung, tanpa harus bergantung sama teknologi terus. Kita harus bisa menemukan keseimbangan antara teknologi dan kehidupan nyata. Lanjut ke dunia kesehatan. Dunia kesehatan terus berkembang dengan pesat, membawa harapan baru bagi banyak orang. Di tahun 2026, diprediksi bakal ada banyak banget penemuan obat dan teknologi medis yang canggih. Teknologi ini nggak cuma membantu menyembuhkan penyakit, tapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Penyakit-penyakit yang dulunya mematikan, mungkin udah bisa disembuhkan dengan mudah. Bayangin aja, penyakit yang dulu dianggap nggak obat sekarang bisa diatasi dengan cepat dan efektif. Bahkan, ada yang bilang kalau di tahun 2026 nanti, manusia bisa hidup sampai usia 150 tahun. Ini bukan cuma sekedar mimpi, tapi bisa jadi kenyataan dengan kemajuan teknologi medis. Wow, kebayang nggak sih hidup selama itu? Bayangin semua pengalaman dan petualangan yang bisa kita alami selama hidup yang panjang itu. Gua sih ngeri-ngeri sedap ya mikirinnya. Di satu sisi, hidup lebih lama berarti lebih banyak waktu untuk menikmati hidup dan mencapai tujuan-tujuan kita. Di satu sisi, gue jadi punya banyak waktu buat ngejar mimpi-mimpi gue. Tapi di sisi lain, ada banyak hal yang harus dipikirkan, seperti kesehatan mental dan fisik kita. Tapi di sisi lain, gue harus nabung lebih banyak lagi dong buat biaya hidup selama itu. Biaya hidup yang panjang tentu membutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Tapi guys, di balik semua kemajuan di dunia kesehatan ini, kita juga harus ingat sama gaya hidup sehat. Teknologi medis yang canggih nggak akan banyak membantu kalau kita nggak menjaga kesehatan kita sendiri. Percuma dong, punya teknologi canggih, tapi kita makannya sembarangan.
tidurnya nggak teratur, dan jarang olahraga. Gaya hidup sehat adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi medis. Kesehatan itu mahal harganya, guys. Kita harus menghargai tubuh kita dan memberikan yang terbaik untuk kesehatan kita. Jadi, mulai sekarang, yuk kita jaga kesehatan baik. Dengan begitu, kita bisa menikmati hidup yang panjang dan berkualitas. Chapter 3, Transportasi. Perjalanan Jakarta-Surabaya 1 jam. Nah, sekarang kita bahas transportasi. Kalian tahu kan, macet di Jakarta itu udah kayak makanan sehari-hari. Tapi guys, di tahun 2026, diprediksi transportasi bakal jauh lebih canggih dan efisien. Bayangin, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya yang biasanya makan waktu berjam-jam, bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 jam. Kereta super cepat, Hyperloop, atau mungkin mobil terbang tadi, bisa jadi solusi buat mengatasi kemacetan parah di kota-kota besar. Tapi guys, gue jadi kepikiran, kalau transportasinya udah secanggih itu, apa jangan-jangan tukang ojek pangkalan jadi pada kehilangan pekerjaan? Semoga aja pemerintah udah punya solusi buat hal ini ya. Jangan sampai kemajuan teknologi, malah bikin kesenjangan sosial semakin lebar. Chapter 4, Pendidikan, Belajar Sambil Jalan-Jalan Virtual, lanjut ke dunia pendidikan. Di tahun 2026, diprediksi teknologi VR dan AR bakal mengubah cara kita belajar. Bayangin, kita bisa belajar sejarah sambil jalan-jalan virtual ke masa lalu, atau belajar biologi dengan melihat langsung organ tubuh manusia dalam bentuk 3 dimensi. Gue jadi inget dulu waktu sekolah, belajar sejarah itu ngebosenin banget. Baca buku teks tebal, ngapalin nama-nama pahlawan, sama tanggal-tanggal penting. Beda banget sama zaman sekarang. Belajar bisa sambil main game VR, seru abis. Tapi guys, teknologi secanggih apapun nggak akan berarti kalau kita nggak punya semangat belajar. Teknologi hanyalah alat. Yang terpenting adalah kemauan kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Chapter 5, Perubahan Iklim. Selamatkan bumi atau tenggelam. Oke guys, sekarang kita masuk ke topik yang agak serius nih, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini. Ini bukan hanya tentang cuaca yang lebih panas atau musim yang berubah, tapi juga tentang bagaimana kita bisa bertahan hidup di planet ini. Di tahun 2026, dampak perubahan iklim diprediksi bakal semakin terasa. Kita akan melihat perubahan besar dalam pola cuaca, yang bisa mempengaruhi pertanian, kesehatan, dan bahkan ekonomi kita. Kota-kota besar mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya alam dan infrastruktur. Cuaca ekstrem, bencana alam, dan naiknya permukaan laut bisa jadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. Badai yang lebih kuat, banjir yang lebih sering, dan kekeringan yang lebih panjang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Kita harus siap menghadapi semua ini dengan lebih baik. Gue jadi ingat beberapa waktu lalu, Jakarta banjir gede banget. Banjir ini bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi juga merusak properti dan mengancam keselamatan warga. Ini adalah contoh nyata bagaimana perubahan iklim bisa mempengaruhi kita secara langsung. Jalanan terendam banjir, rumah-rumah warga kebanjiran, bahkan ada yang sampai kehilangan tempat tinggal. Kita harus mulai berpikir tentang bagaimana kita bisa mencegah hal ini terjadi lagi di masa depan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan tindakan kita terhadap lingkungan. Nah guys, perubahan iklim ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, tapi tanggung jawab kita semua. Kita semua bisa berkontribusi dalam menjaga bumi ini. Mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, kita bisa membuat perubahan besar. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, dan menanam pohon, bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa membantu mengurangi dampak perubahan iklim, bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kita bisa melihat hasilnya dalam jangka panjang, seperti udara yang lebih bersih, air yang lebih jernih, dan ekosistem yang lebih sehat. Semua ini bisa kita capai jika kita bekerja sama. Ingat guys, bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi titipan anak cucu kita. Kita harus memastikan bahwa mereka bisa menikmati bumi yang sehat dan indah, seperti yang kita nikmati sekarang. Tanggung jawab ini ada di tangan kita. Jadi, mari kita jaga bumi ini bersama-sama. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, bisa membawa perubahan besar di masa depan. Ayo,
kita mulai dari sekarang. Outro, itulah beberapa hal mengejutkan yang mungkin akan terjadi di tahun 2026. Kita harus siap. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita lebih siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Gue yakin, di balik semua tantangan dan perubahan yang ada, pasti ada peluang dan kesempatan baru yang bisa kita manfaatkan untuk maju. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.